Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya. Seperti biasa, pasti akan menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Nah, kali ini kita akan mewawancarai Bapak Agus Wirajaya. Beliau adalah anggota DPRD Kota Denpasar dari Partai Solidaritas Indonesia. Dan saya tertarik untuk mengangkat tentang rumah solusi yang merupakan gagasan, ide, dan sudah dilaksanakan oleh Pak Agus ini, dan ini juga kita pantau di media cukup banyak membantu masyarakat. Dan yang menariknya kemudian yang dibantu adalah hampir semua masyarakat yang ingin meminta bantuan ke rumah solusi. Tapi kita ingin tahu sebenarnya apa rumah solusi itu dan apa saja kegiatannya, apa yang dilakukan selama mungkin sudah lebih dari 3 tahun ya Pak Agus ya. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Agus. Gimana kabarnya, sehat ya Pak Agus? Sehat. Ya. Kita bicara tentang rumah solusi. Mungkin bisa cerita dulu Gus, apa itu rumah solusi gitu ya? Jadi rumah solusi itu sederhananya adalah media sarana yang saya gunakan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan sebaliknya memberikan masyarakat kesempatan untuk mendekatkan diri kepada kami. Nah, rumah solusi ini satu-satunya janji kampanye saya dulu waktu pencalonan di 2018 mulai. Jadi satu-satunya janji kampanye saya bahwa begitu saya terpilih, saya akan mendirikan rumah solusi yang akan jadi media penghubung antara warga dengan anggota dewannya. Nah, ini kenapa kemudian ini saya jadikan sebuah janji kampanye, karena banyak yang saya lihat begitu misalnya seorang dewan jadi itu ada kendala-kendala yang seringkali menyebabkan mereka sulit dihubungi, karena ya kadang-kadang dia rapat itu bisa panjang waktunya, ada sidang, kemudian sedang dalam perjalanan dinas misalnya di pesawat terbang tentu tidak bisa dihubungi Pak. Dan warga kan tidak paham, jadi kadang-kadang menghubungi tidak diangkat, kemudian kecewa, padahal memang kondisinya sedang rapat atau sedang dalam perjalanan yang tidak memungkinkan untuk itu. Nah, ini yang saya lihat ada ya antara sebelum dan sudah terpilih itu bukan karena mereka tidak mau, tapi posisinya adalah kondisi ini yang memang tidak memungkinkan seperti sebelumnya. Nah, gap ini yang kemudian berusaha saya jembatani dengan rumah solusi ini. Jadi begitu warga misalnya menghubungi saya dan ternyata saya lagi rapat, maka saya paling hanya tanya warganya ini siapa, kemudian berapa WA-nya, atau kemana bisa dihubungi, dan ini yang kemudian saya teruskan kepada teman-teman di rumah solusi. Jadi seperti itu untuk menghalangi kendala, atau sebaliknya begitu misalnya di kontak dengan kondisi itu, saya teruskan bisa menghubungi nomor niki tim rumah solusi. Berarti rumah solusi ini ada semacam tim ya, tidak Pak Agus sendiri ya, tapi ada orang lain juga yang membantu. Ada beberapa orang yang katakanlah membackup ya di belakang rumah solusi. Di rumah solusi di sini ada timnya itu ada 3, 4 sama saya, termasuk Sis Grace Anastasia DPRD Provinsi pun sama-sama kita di rumah solusi. Rumah solusi itu ya, berarti ketika masyarakat membutuhkan bantuan katakanlah begitu ya dari apa namanya untuk diteruskan, disampaikan kepada instansi terkait, itu tidak hanya ke Pak Agus tapi juga bisa ke tim ini gitu ya. Betul, dia bisa hubungi WA saya atau WA Sis Grace atau WA tim rumah solusi, mau datang ke sini pun kami. Dan menggunakan media sosial juga ya? Media sosialnya juga ada, di Instagram, kemudian Facebook rumah solusi juga ada. Ya, mungkin ceritanya dari awal itu terbentuk, kemudian sudah hampir lebih dari 3 tahun. Ya. Bagaimana perkembangannya? Apakah masyarakat mungkin katakanlah mungkin dari intensitas ya orang-orang yang katakanlah dalam tanda kutip meminta bantuan Pak Agus melalui rumah solusi ini seperti apa? Ada peningkatan terus atau seperti apa? Ya. Intensitas peningkatan ada. Jadi dari waktu dibuka pun sebetulnya kalau ide rumah solusi ini kan bukan ide yang baru sebenarnya, tapi banyak anggota legislatif yang membuka tim
seperti itu, atau center lah, media center atau apa. Cuman yang sebetulnya jadi tantangan adalah konsistensinya. Konsistensi untuk dia tetap berjalan, karena memang kalau sendiri itu akan berat dia. Makanya tim ini kemudian dibentuk dan standby. Jadi kalau ada masalah-masalah di warga, kalau memang bisa warganya kita datangi, atau warga mau datang ke sini, kami undang untuk ke sini. Jadi disampaikan permasalahannya, dan penekanan kami adalah kami akan berusaha mencarikan solusi sesuai dengan mekanisme yang ada, sesuai aturan yang ada. Kami tidak mau juga memanfaatkan kemudian untuk melakukan bantuan yang akhirnya pelanggaran lah yang dilakukan. Kemudian seperti misalnya tentang cari sekolah gitu, ya bagus ya. Jadi banyak mungkin masyarakat yang anak saya biar masuk negeri gitu ya. Tapi Pak Agus akan mengatakan ikuti mekanisme gitu ya. Ikuti mekanisme. Jadi kalau misalnya cari sekolah, selama dia ikuti mekanisme dan aturan, terus ternyata harusnya dapat tapi tidak dapat, itu pasti akan kami fight untuk diperjuangkan gitu. Tapi kalau memang secara aturan, secara mekanisme tidak berhak, ya saya akan berat hati, kita akan tolak. Walaupun kalau misalnya ada yang diperlakukan harusnya dia punya hak, persyaratan yang dipenuhi, tapi dia tidak mendapatkan sekolah negeri, kemudian Pak Agus akan perjuangkan itu gitu ya. Ya, saya akan perjuangkan. Kalau misalnya itu tadi, kalau misalnya ternyata dia memang secara zonasi lah sudah tidak masuk, nilai tidak masuk, terus prestasi juga dia masuk. Prestasi tidak masuk, terus dipaksakan hanya karena ada anggota dewan yang bantu. Nah, ini kan sebetulnya kita secara tidak langsung mengajarkan masyarakat untuk melanggar aturan. Walaupun misalnya kondisi aturan untuk penerimaan siswa baru ini masih kurang sempurna, tapi tetap aturan yang harus kita itu biasanya keluhan dari masyarakat ya, itu salah satu penerimaan siswa. Kemudian mungkin juga ada yang menganggap rumah solusi kalau mereka ada tidak yang datang, misalnya Pak Agus minta uang, kan ada juga kan biasanya banyak anggota DPRD seperti itu ya, datang orangnya mungkin tiap ada galungan datang minta uang, gimana nggak ada nggak ya seperti itu menganggap? Kalau datang minta uang ada saja. Tapi tetap yang kami pegang adalah kami berusaha lakukan itu memang untuk kepentingan masyarakat. Terus mengikuti mekanisme dan aturan yang ada. Ketiga, kalau misalnya perbantuan itu yang diharapkan adalah untuk masyarakat, tapi memang secara mekanisme belum bisa dilakukan, kami upayakan lewat CSR dan crowdfunding. Jadi seminim mungkin, bukan dari gajinya Pak Agus, seminim mungkin menggunakan dana pribadi. Karena mau dibilang sebanyak apapun dana pribadi itu pasti ada batasan. Dari gajinya anggota DPRD deh. Ada keluarga yang harus ditanggung. Artinya gitu lebih rasional lah kayak. Ya, jadi itu yang kami berusaha juga edukasi ke masyarakat dengan memahami pola ini. Mereka melihat bahwa ya diusahakan walaupun mungkin tidak langsung, diusahakan walaupun perlu waktu, diusahakan walaupun akhirnya ada keterbatasannya di mana kami akan komunikasikan. Karena kami ingin masyarakat teredukasi, kami ingin masyarakat juga melihat DPR ini bukan Superman loh, gitu. Mereka juga perlu. Bukan Sinterklas juga gitu ya, yang juga. kalau dimintain uang dikasih gitu. Tapi harus diajarkan juga. Berarti Rumah Solusi juga mengajarkan masyarakat bagaimana berdemokrasi gitu ya, bagaimana memperlakukan seorang anggota DPRD gitu ya. Tadi kembali kepada mungkin yang menarik, Rumah Solusi ini yang paling banyak katakanlah di keluhan dari masyarakat gitu ya, yang diminta bantuan ke Pak Agus apa Pak Agus? Sejauh ini kalau bantuan sosial yang sudah kita lakukan ya, kalau ada warga yang lapor misalnya dia perlu kursi roda, nah ini kami sudah beberapa kali lakukan, dan kebetulan ada teman-teman di luar Bali yang punya kepedulian, siap support saya, gitu, siap support kami di Rumah Solusi, bahkan ada yang rutin setiap bulan transfer dana, jadi sudah mempercayakan setiap bulan pokoknya Rumah Solusi mau bantu apa di masyarakat itu silakan kegiatan kemanusiaan gitu ya. Jadi ada juga yang memang bilang ya kalau
perlu kursi roda hubungi saya. Jadi itu pun kami lakukan. Itu kalau misalnya bantuan-bantuan sosial. Terus kemudian yang lebih banyak memang infrastruktur lah untuk di Kota Denpasar. Jadi mulai dari jalan rusak, terus saluran air mampet, terus lampu penerangan jalan, ya seperti itu. Yang paling banyak infrastruktur ya, berarti kalau ada got mampet, bukan ada yang selera longsor itu biasa. Nah, bagaimana Pak Agus menyikapi atau menindaklanjuti hal itu? Apakah langsung memberikan bantuan dalam bentuk dana atau memperbaiki atau gimana menindaklanjuti setiap ada yang pertama infrastruktur ini? Ya, biasanya kalau ada laporan masuk dari warga terkait itu, saya akan minta tim Rumah Solusi untuk lakukan cross check. Entah langsung dulu, ya, entah langsung ke lokasi. Ya, kalau misalnya memang itu dekat dan bisa dilakukan langsung, itu langsung ke lokasi. Kalau tidak, misalnya minta informasi tambahan dari jaringan yang ada, benar enggak begitu, terus kondisinya apa. Setelah itu kami koordinasikan dengan dinas terkait. Jadi koordinasi dengan dinas terkait, ada kondisi seperti ini, terus apa tindak lanjut yang bisa dilakukan. Terus kemudian setelah itu biasanya kami akan follow up. Jadi sejauh apapun yang bisa dilakukan, karena kan di dinas juga ada aturan dan mekanisme dan kondisi keuangan yang harus mereka kelola gitu ya. Jadi kalau memang itu bisa diperbaiki dan itu bisa diperbaiki dengan dana pemeliharaan misalnya, ya segera diperbaiki, ya kami akan sampaikan ke warga, oh ini kondisinya puniki, bisa diperbaiki dalam beberapa hari ini, tolong diperhatikan juga bersama-sama. Tapi kalau misalnya tidak ada anggaran yang karena cukup besar akan diprogramkan, dan kami pun akan sampaikan ke warga kondisinya seperti ini. Jangan sampai warga kemudian berpikir pemerintah ini tidak peduli, padahal sebenarnya ada keterbatasan juga. Nah, di sini yang kami berusaha untuk menjembatani lah, sehingga masyarakat melihat bahwa upaya pemerintah ini ada, di sisi pemerintah juga informasi ini tersampaikan sehingga warga ini mau bersabar. Oke. Yang paling berkesan dari Rumah Solusi selama ini apa, Bagus? Kalau yang paling berkesan buat saya di Rumah Solusi setelah jalan kami 3 tahun ini adalah lebih banyak orang yang tidak kami kenal untuk mengontak kami, entah lewat DM Instagram, entah lewat Messenger, terus kemudian juga lewat teman-teman tim Rumah Solusi yang dapat masuk dari temannya dia gitu, maksudnya dari teman-temannya itu yang menghubungi. Ini yang membuat kami merasa bahwa oh ini ada di jalan yang benar, bahwa apa yang kami lakukan untuk warga masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab jabatan yang saya emban kepada seluruh warga Denpasar ini dipercaya, sehingga akhirnya banyak yang menghubungi untuk menyampaikan. Apakah semua kemudian bisa kami selesaikan? Itu juga tidak. Jadi tapi semaksimal mungkin, optimal mungkin. Ya. Berarti tidak hanya dari simpatisannya PSI ya, partainya ya, tapi juga hampir semua masyarakat. Tidak hanya dari Denpasar Utara, karena Pak Agus dari Denpasar Utara ya, dapilnya. Tidak hanya dari Denpasar Utara, tapi hampir semua Denpasar. Betul. Yang seluruh kecamatan sudah pernah ditangani katakanlah. Jadi kalau yang saya dan teman-teman tangani ini seluruh ya, ada dari Denpasar Barat, ada beberapa laporan masuk, terus kemarin termasuk juga dari Dentim, dari Densel juga, dari Denbar, dan bersyukurlah langkah ini sangat diapresiasi, karena ada juga kemarin mengenai infrastruktur berupa lampu penerangan jalan, dan memang ada kendala sedikit terkait itu. Jadi ada kawan-kawan pengusaha ini, sebetulnya kawan-kawan dari Sisgres juga yang akhirnya menyumbangkan solar cell untuk itu. Jadi ya ini karena dilihat apa yang kami lakukan murni untuk membantu masyarakat. Untuk masyarakat gitu ya. Dan cukup berhati-hati, hati-hatinya tidak menjadi seorang sitter kelas ya, tidak ada orang datang dikasih uang, tapi juga mendidik masyarakat untuk memahami ya peran fungsi anggota DPRD, kemudian juga peran fungsi dari masyarakat.
Oke, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi banyak orang gitu ya, terutama mereka yang memegang jabatan publik, menjadi anggota DPRD, ini bisa menjadi contoh. Walaupun sebenarnya sudah hampir semua melakukan hal yang sama, tapi mungkin bentuk konkretnya, konsistensi ini mungkin yang perlu menjadi inspirasi apa yang sudah dilakukan Pak Agus Wirjaya. Baik, demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih, sampai jumpa.